Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Tri Mahendra Rahardian SE MSI, Han ME MAK, CERT IA, CRT IPSA, selaku dosen pengampu mata kuliah audit sektor publik kelas E. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester kami yang berjudul Kasus Fraud di PT Waskita Karya Persero Tbk. Boleh next. Kelompok 6 ini terdiri dari 7 anggota. Yang pertama ada Dimas Mahardika, yang kedua ada Dia Jati Asmara, ketiga ada Muhammad Iqbal, yang keempat ada Monica Citra Krota-ini, yang kelima ada Rizky Anggi Afiana Deli, yang keenam ada Zahra Haura Hanan, dan yang ketujuh ada Nadia Cahyani Putri. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang masalah. Jadi PT Waskita Beton Karya Tbk atau WSBP merupakan anak perusahaan dari PT Waskita Karya Persero, jalan tol, jembatan, gedung bertingkat, revitalisasi sungai, dan lainnya telah berhasil diselesaikan oleh Tbk tersebut. Perusahaan konstruksi milik negara terkemuka di Indonesia, PT Waskita Karya Persero berusaha menyediakan beton precast sendiri dengan melakukan inovasi, yaitu dengan menciptakan unit usaha baru yang khusus memproduksi beton precast dan ready mix. Berawal dari keinginan PT Waskita Karya Persero melakukan upaya terbaik agar dapat terus melaksanakan proyek secara optimal dalam menangani mega proyek yang ditanganinya saat itu. Divisi precast unit bisnis memulai beroperasi pada awal tahun 2013 dalam kasus korupsi penyelewengan dana perusahaan periode 2016 hingga 2020. Total korupsi dengan kerugian negara yang mereka lakukan senilai 2,5 triliun. Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru, yaitu seorang mantan direktur berinisial KHJ dan pihak eksternal yang berinisial H telah menjadi tersangka. Menurut informasi yang tercatat, WSBP dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia atau BI pada Minggu 25 September 2022, dalam hal ini WSBP berjanji akan bekerjasama dengan Kejaksaan Agung untuk menyediakan data, keterangan, dan informasi yang dibutuhkan Kejaksaan Agung untuk fokus pada pemulihan kinerja dan meningkatkan kualitas implementasi GCJ. Perusahaan berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah peningkatan tata kelola dan pengendalian internal. Namun WSBP memastikan kasus tersebut tidak lagi mempengaruhi keuangan atau operasional perusahaan. Penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam penggunaan dana PT Waskita Beton Precast Tbk di beberapa kegiatan, diantaranya yaitu yang pertama, proyek pembangunan tol Krian Legundi Bunde dan Manyar KLBM, pekerjaan unit memproduksi tetrapod dari PT Semutama, terdapat pengadaan batu split dengan penyedia PT Misi Mulia Metrikal PT MMM, pengadaan pasir oleh rekanan atas nama PT Mitra Usaha Rakyat atau PT MUR, dan kelima, terdapat permasalahan atas taksasi jual beli tanah Plan Bojanegara di daerah Serang. Selanjutnya, analisis yang pertama terkait standar pemeriksaan. Dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Waskita Beton Precast atau WSBP dan perusahaan konstruksi PT Waskita Karya, standar pemeriksaan yang berlaku harus mencakup beberapa aspek penting untuk memastikan integritas, transparansi, dan kepatuhan. Berikut adalah beberapa standar pemeriksaan yang dapat diterapkan dalam kasus ini. Yang pertama yaitu perencanaan audit. Perencanaan audit harus mempertimbangkan relevansi kasus dugaan korupsi penyelewengan dana dalam ruang lingkup audit, termasuk penentuan periode waktu yang akan diaudit dan area fungsional yang paling mungkin terpengaruh oleh penyelewengan tersebut. Yang kedua yaitu terkait evaluasi pengendalian internal. Auditor harus mengevaluasi efektivitas pengendalian internal perusahaan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana, pemberian kontrak, dan proses pengadaan.
Evaluasi ini membantu mengidentifikasi potensi celah dalam sistem pengendalian internal yang mungkin dimanfaatkan dalam dugaan penyelewengan. Yang ketiga yaitu pengujian transaksi. Proses pemeriksaan audit harus mencakup pengujian transaksi kas yang mencurigakan selama periode yang relevan. Hal ini termasuk pengecekan pembayaran, penerimaan dana, dan transaksi lain yang mungkin terkait dengan penyelewengan tersebut. Yang keempat yaitu pengujian saldo akun. Dalam pemeriksaan perlu melakukan pengujian saldo akun yang relevan, seperti akun-akun yang terkait dengan pengelolaan dana. Hal ini bertujuan untuk memverifikasi keakuratan dan kelengkapan catatan akuntansi perusahaan. Dan yang kelima yaitu substantif prosedur. Dalam proses pemeriksaan harus mengambil langkah-langkah pengujian substantif yang lebih dalam, termasuk pengujian bukti fisik dan verifikasi dokumen yang terkait dengan dugaan penyelewengan. Pengujian ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut tentang adanya atau tidak adanya penyelewengan tersebut. Yang keenam itu ada analisis rasio dan tren. Dalam proses pemeriksaan yang merujuk pada pengamatan dan evaluasi perubahan sepanjang waktu dari data keuangan atau kinerja perusahaan. Analisis tren dan rasio merupakan teknik yang umum digunakan untuk melihat pola dan perubahan dalam data keuangan perusahaan selama beberapa periode. Yang ketujuh itu ada kepatuhan hukum dan perpajakan. Dalam proses pemeriksaan, ada atau tidak adanya dugaan penyelewengan yang dilakukan perusahaan. Memeriksa kepatuhan hukum dan perpajakan menjadi lebih penting. Auditor atau pemeriksa perlu melakukan langkah-langkah ekstra untuk mengidentifikasi standar sedang diselidiki. Surat konfirmasi membantu dalam memvalidasi informasi dan dapat memberikan bukti otentik yang dapat digunakan dalam pengungkapan kecurangan yang dilakukan. Yang ke-9 itu ada penilaian kesinambungan usaha. Dalam proses pemeriksaan, penilaian ini mencakup evaluasi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan operasi bisnisnya dalam jangka waktu yang dapat diantisipasi, yang biasanya tidak kurang dari 1 tahun. Dalam penilaian kesinambungan usaha, auditor mempertimbangkan semua faktor untuk membuat kesimpulan apakah perusahaan dapat melanjutkan operasi secara normal atau tidak. Yang ke-10 itu ada laporan akhir. Dalam proses pemeriksaan laporan akhir, merupakan suatu faktor yang sangat penting, dikarenakan laporan ini memberikan gambaran lengkap kepada manajemen perusahaan atau pihak yang berkepentingan mengenai temuan ada atau tidak adanya penyelewengan pada perusahaan. Laporan akhir ini harus disusun dengan jelas, objektif, dan akurat. Selain itu, laporan ini harus memenuhi standar etika dan hukum yang berlaku dalam penyelidikan kecurangan. Selanjutnya terdapat nilai-nilai dasar pemeriksaan. Yang pertama itu ada independensi, yaitu mengacu pada independen lembaga atau individu yang terlibat dalam penyelidikan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap entitas publik. Yang kedua itu ada integritas. Integritas adalah prinsip fundamental dalam pemeriksaan audit yang menuntut auditor untuk menjalankan tugas mereka dengan jujur, etis, dan objektif. Yang terakhir itu ada profesionalisme. Profesionalisme auditor merupakan sikap dan perilaku auditor dalam menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan tanggung jawab. Next. Yang pertama itu ada independensi, yaitu pertama itu ada objektivitas. Auditor harus menjalankan tugas tanpa adanya konflik kepentingan atau tekanan yang dapat mempengaruhi hal audit. Yang kedua itu ada ketidakberpihakan. Ketidakberpihakan akan memastikan bahwa manipulasi laporan keuangan dapat diidentifikasi tanpa adanya intervensi atau pemakluman. Yang ketiga itu ada transparansi. Auditor harus melaporkan manipulasi laporan keuangan secara terbuka dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keempat itu ada kemandirian. Auditor harus memiliki otonomi dalam mengambil keputusan dan mengejar kebenaran finansial perusahaan. Yang terakhir itu ada kualitas profesional. Dalam hal ini, kualitas profesional akan membantu auditor dalam mengungkapkan praktik kecurangan yang rumit. Selanjutnya ada integritas.
Dalam kasus korupsi penyelewengan dana PT Waskita Karya Persero periode 2016 hingga 2020, nilai dasar pemeriksaan audit yang sangat relevan adalah integritas. Integritas merupakan prinsip fundamental dalam pemeriksaan audit yang menuntut seorang auditor untuk menjalankan tugasnya dengan jujur, etis, dan juga objektif. Berikut ini ada beberapa cara nilai dasar integritas terkait dengan pemeriksaan audit yang tercermin dari kasus tersebut. Yang pertama ada keandalan. Dalam hal ini, auditor harus memiliki keandalan dalam mengumpulkan bukti dan juga menyajikan temuan. Yang kedua, kejujuran dalam pelaporan. Jadi, auditor itu harus berkomitmen untuk melaporkan temuannya tanpa adanya bias atau intervensi eksternal. Integritas mengharuskan auditor untuk memberikan laporan yang jujur dan juga akurat kepada pihak yang berwenang, termasuk manajemen perusahaan dan juga otoritas yang berwenang. Yang ketiga, ada kewaspadaan terhadap kecurangan. Integritas juga mencakup kewaspadaan terhadap tanda-tanda potensi kecurangan atau manipulasi. Auditor harus mempertimbangkan integritas dalam mengidentifikasi area yang beresiko tinggi dan melaksanakan prosedur pemeriksaan sesuai untuk mendeteksi adanya potensi tindakan yang tidak sah. Dan yang terakhir adalah kepatuhan terhadap standar profesional. Integritas mengharuskan auditor untuk mematuhi standar etika dan juga profesional dalam melakukan pemeriksaan. Auditor tidak boleh tergoda atau terpengaruh oleh pihak lain dalam untuk melanggar etika atau standar audit. Jadi dalam kasus PT Waskita Karya, integritas adalah nilai-nilai yang sangat penting bagi auditor untuk mengungkap kasus penyelewengan dana. Dalam studi mengenai penggunaan akuntansi audit sektor publik untuk mencegah korupsi di era digital, pemahaman dan penerapan nilai-nilai akan membantu dalam merancang sistem dan praktik yang lebih kuat untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Boleh di next. Selanjutnya ada profesionalisme. Nilai dasar profesionalisme dalam kasus PT Waskita Karya Persero yang melakukan penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana sangat penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam praktik audit. Profesionalisme mengingatkan para auditor untuk bertindak dengan integritas dan objektivitas yang tinggi. Auditor harus menjaga independensi, tidak terpengaruh oleh tekanan atau intervensi eksternal, dan mematuhi standar profesional serta etika audit. Dalam kasus ini, profesionalisme mendorong para auditor untuk melakukan audit dengan ketelitian, kompetensi, dan juga ketulusan yang tinggi, sehingga auditor dapat mengidentifikasi dengan tepat tanda-tanda kecurangan yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Auditor juga harus bersikap transparan dalam melaporkan temuannya kepada pihak yang berwenang dan juga publik, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembalikan integritas perusahaan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap praktik bisnis yang sehat dan juga etis. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, dalam pemeriksaan kasus Waskita, diharapkan proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik, tindakan korupsi dapat diidentifikasi dan juga dihentikan, serta sektor publik dapat bergerak menuju tata kelola yang lebih baik. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada perencanaan audit. Perencanaan laporan audit dalam rangka mengungkap kasus korupsi merupakan tahap krusial dalam proses audit. Merancangnya dengan baik akan memastikan bahwa audit berjalan dengan efisien dan memiliki potensi untuk mengungkap praktik korupsi. Berikut langkah-langkah yang seringkali terlibat dalam perencanaan audit untuk kasus korupsi. Yang pertama yaitu ada identifikasi, yaitu di mana identifikasi potensi risiko korupsi yang ada dalam entitas yang diaudit. Ini dapat mencakup faktor-faktor seperti lingkungan bisnis, praktik bisnis, dan kultur organisasi. Yang kedua itu ada perencanaan pengumpulan data. Rencanakan pengumpulan data dengan cermat, identifikasi dokumen, catatan, dan sumber informasi lain yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti terkait kasus korupsi. Yang ketiga yaitu ada pelatihan tim audit. Pelatihan tim audit dalam memiliki pemahaman dan keahlian yang memadai untuk mendeteksi serta menangani kemungkinan tindakan korupsi. Yaitu kesimpulannya dalam perencanaan audit, yaitu perencanaan merupakan kunci utama untuk menciptakan laporan audit yang efektif dalam kasus korupsi. Ini memastikan bahwa audit berjalan dengan teliti dan dapat membantu mengidentifikasi tindakan korupsi yang mungkin terjadi di Waskita Beton Precast. Next.
Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan audit. Yang pertama yaitu ada pengumpulan bukti, di mana auditor mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung informasi yang diaudit. Ini bisa berupa dokumen, keuangan, transaksi, atau wawancara dengan karyawan. Yang kedua yaitu pengujian dan pemeriksaan. Auditor melakukan pengujian yang relevan terhadap bukti-bukti yang telah dikumpulkan seperti pengujian detail, transaksi, atau pengujian substansial atau saldo akun. Selanjutnya yang ketiga ada wawancara dan konfirmasi. Auditor dapat melakukan wawancara dengan staf dan manajemen serta mengkonfirmasi informasi dengan pihak ketiga jika diperlukan. Yang keempat yaitu ada evaluasi kepatuhan. Jika audit melibatkan kepatuhan terhadap peraturan atau kebijakan, auditor mengevaluasi apakah entitas tersebut telah mematuhi aturan yang berlaku. Next. Yang terakhir ada pelaporan audit, di mana pelaporan ini memiliki beberapa tahap, yaitu yang pertama ada penyusunan laporan audit. Auditor menyusun laporan audit yang mencakup temuan dan kesimpulan mereka selama mengaudit. Laporan ini termasuk berisi beberapa elemen, termasuk pendapat auditor, hasil pengujian, rekomendasi perbaikan jika ada masalah, dan catatan terkait. Yang kedua yaitu ada pendapat auditor. Auditor memberikan pendapat profesional tentang keadaan yang diuji dalam audit. Pendapat auditor juga dapat mengandung pengecualian atau catatan jika ada masalah signifikan yang memengaruhi keandalan laporan. Yang ketiga itu ada komunikasi hasil. Auditor menyampaikan laporan audit kepada manajemen entitas yang diaudit. Laporan ini juga dapat disampaikan kepada pihak berwenang atau pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu ada tindak lanjut. Manajemen entitas yang diaudit harus merespon rekomendasi perbaikan jika ada. Auditor dapat melakukan pemantauan lanjutan untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan dilaksanakan dengan efektif. Selanjutnya, kesimpulan dari kasus ini yaitu PT Waskita Beton Precast atau WSBP dapat secara efektif memerangi korupsi dengan membiasakan diri dengan teori fraud triangle beserta pemahaman standar pemeriksaan dan nilai pemeriksaan yang berkaitan dengan pencegahan dan deteksi korupsi. Korupsi juga dapat dicegah dan ditemukan yang dapat mengarah pada pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik. Diharapkan kasus korupsi PT Waskita Beton Precast atau WSBP dapat dihindari dan dikurangi jumlahnya dan frekuensinya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai pemeriksaan. Persepsi Indonesia sebagai negara terkorup yang diukur dengan indeks persepsi korupsi atau CPI juga akan berubah akibat hal ini. Boleh next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.